Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karama bani Adam wastafa. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Al-ayah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM beserta segenap jajarannya, para asatidz, asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih di dalam kitab Mada fi Sya'ban. Setelah kemarin kita membahas pembahasan tentang masalah kalimatus syahadah, kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Kita bahas sekarang tentang masalah al-istighfar. Mudah-mudahan dengan dibahasnya istighfar ini, pembahasan istighfar ini menjadi wasilah kita untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga memperbanyak istighfar yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya
melimpahkan ampunannya untuk kita semuanya. Wal istighfaru min a'zami wa awla ma yanbaghi 'alal muslimil haris ayastaghila bihi fil azminatil fadilah. Dan istighfar itu termasuk hal yang paling agung dan juga termasuk hal yang paling utama yang seyogyanya atas orang-orang muslim yang sangat menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa taala seperti kita. Ayastaghila bihi fil azminatil fadilah, untuk selalu menyibukkan diri membaca istighfar fil azminatil fadilah di dalam waktu-waktu yang utama. Kenapa? Karena kemarin kita sudah jelaskan. Jadi kita harus bisa memilih waktu, karena ada waktu yang utama, ada juga waktu biasa. Ada tempat yang utama, ada juga tempat yang biasa. Dari kita yang banyaknya itu adalah azminatil fadilah, waktu-waktu yang utama. Allati minha, yang diantaranya waktu-waktu yang utama itu Sya'ban wa lailatun nisfi, yaitu di bulan Sya'ban termasuk, dan juga malam pertengahan di bulan Sya'ban yang sudah lewat. Makanya kemarin banyakin tuh semalam nisfu itu banyakin istighfar. Wa huwa min asbabi taysiri rizq, dan istighfar pula ini menjadi sebab dimudahkannya tentang urusan rizki bagi orang-orang yang terasa berat, terasa sempit, susah tentang masalah rizki, maka perbanyaklah istighfar. Mungkin itu yang menjadi asbabiahnya adalah banyaknya dosa, maka pantas istighfar itu adalah pelancar daripada rizki kita. Kalau diibaratkan aliran air itu tersumbat, yang menyumbatnya adalah danbun kita, zunub kita, dosa-dosa kita, maka bersihkan, yaitu dengan istighfar. Maka setelah penyumbatnya itu bersih, maka akan lancar lagi salurannya, seperti itu ibaratnya. Wa ta'ala fadlihi nususul kitab wal ahaditsus sayyidul ahbab, nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang menunjukkan kepada keutamaannya, yaitu istighfar. Wa fihi, diantaranya keutamaan istighfar, takfiru lizunubi, yang pertama yaitu melebur berbagai macam dosa. Wa tafriju lil kurub, juga diantaranya keutamaan istighfar itu adalah menghilangkan kesusahan. Yang selalu susah ini obatnya istighfar. Wa dhahabul humum, yang gelisah, galau loh bahasa sekarang gitu, anak-anak muda mengatakannya. Hilangnya kegelisahan dalam hati kita itu juga bisa dengan istighfar. Wadafil gumum, kesedihan-kesedihan, banyaknya sedih hidup. Melihat orang mah serasa nanti gembira baik gitu, kita merasakan hidup itu sedih baik gitu. Ya, untuk menolak kesedihan-kesedihan, yaitu dengan istighfar.
wa dzalika li anna kasratul humum wa tawalil aqdar sabab wa su'umud wal israr. Ternyata itu semua dikarenakan banyaknya kegelisahan, banyaknya kesusahan, kesedihan dan segala macamnya. Itu ternyata yang menjadi sebabnya adalah su'umud dzunub wal israr, yaitu kelakuan dosa kita. Dia yang menjadi sebab adalah dosa kita yang menjadi penyebabnya, karena Allah tidak pernah menzalimi kepada hambanya, cuma hambanya sendiri yang menzalimi dirinya. Sebagaimana doa Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau di kampung dulu suka dilaguin ya, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Insyaallah biasanya kakek-kakek biasanya di masjid-masjid kampung dulu ya, sekarang jarang ya, insyaallah. Itu ya itiraf Nabi Adam alaihi salam atas dosanya beliau, satu kesalahannya. Ya Allah, beliau meminta ampunan, itiraf kepada Allah. Di dalam riwayat dikatakan 40 tahun gitu. Insyaallah. Sampai air matanya itunya Masya Allah tidak henti-hentinya gitu mengalir, insyaallah. Itu Nabi Allah Adam alaihi salam yang dosanya cuma satu. Kalau model kita, potongan-potongan kita, dosanya ngejabruk tiap hari. Allahu Akbar. Tapi susah gitunya. Itiraf atas dosa sekalipun mau taubat itu. Ya Allah, pengen nangis susah gitu. Ya banyak susah. Allahu Akbar. Kayaknya air mata itu sudah kering itu. Susah. Itu menandakan apa? Hati kita keras. Yang susah gitu, yang susah nangis itu menandakan bahwa hatinya keras gitu ya. Insyaallah, makanya belajar gitu ya. Kita belajar tuh, bertaubat juga harus belajar, Pak. Iya, mengingat segala dosa kita. Ada ketika kita ingat dosa malah senyum kita mah gitu. Kenapa? Karena ada dosa yang terindah kan gitu. Sampai ada lagunya. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Masya Allah. Itu ya, jadi ternyata yang menjadi sebabnya itu adalah kelakuan kita, yaitu yang selalu berbuat dosa, yang selalu israr terus menerus, tidak henti-hentinya kita melakukan dosa. Fajadiru bi ayyakuna dawa'uha al-istighfar. Maka selayaknya lah bahwa obat penyembuhnya adalah istighfar wa sadaqat taubat wal i'tidar, dan juga taubat yang benar, taubatan nasuha, dan juga i'tidar, memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diem baiknya, man lazimal istighfar, barang siapa yang selalu continue terus menerus beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan baginya min kulli hammin faraja,
dari setiap kesusahannya akan diberikan faraja, jalan keluar. Faraja itu susah, lawannya apa? Senang. Maka ada pepatah Sundanya, ketika kita menemukan jalan yang menanjak, gitu ya, maka kita harus senang. Kenapa? Karena nanti kita akan menemukan jalan yang nurun, gitu. Seperti itulah kehidupan. Kadang kita susah gitu, nanti suatu saat kita akan mengalami senang. Karena di dunia itu tidak ada yang abadi, semuanya sifatnya sementara. Susah tidak mungkin selamanya kita akan susah, itu ya. Senang sama pula tidak mungkin akan selamanya kita senang. Pasti gitu, ada senangnya, ada susahnya. Emang romantika kehidupan seperti itu. Karena disebut ada orang-orang senang, karena di situ ada orang-orang susah. Orang kaya itu jangan belagu, jangan sombong. Adanya mereka itu karena adanya orang susah. Kalau orangnya kaya semua, gak mungkin disebut orang kaya. Betul gak? Ya. Kalau orangnya semuanya susah gitunya, nah, gak mungkin akan disebut orang susah. Sama semuanya susah kan. Maka di dunia ini seperti itu, ada yang susah, ada yang gitu, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu adalah kehidupan kita. Ada saatnya kita di atas, ada juga saatnya kita di bawah gitu Bu ya. Nah ini hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dan juga Imam Hakim. Wa min kulli dhaikin, terusin lagi hadisnya, wa min kulli dhaikin makhraja, dan dari setiap permasalahan, kesusahan yang menghimpit itunya, pasti akan ada makhraja, ada solusinya. Ya, Masya Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya, awas, kepada orang yang selalu lazim, itu selalu continue gitu beristighfar, akan diberikan apa? Rizki yang tidak disangka-sangka. Itu ya, Masya Allah. Makanya pernah dulu guru ngasih apa, ngasih wirid gitu ya, kalau kita pengen hidup senang banyakin istighfar. Kalau dulu kita nggak ngerti apa hubungannya gitu ya, istighfar dengan senang, dengan kaya gitu. Ternyata permasalahan yang tadi saya sebutkan gitu, Masya Allah. Jadi penghambatnya dulu dibersihkan, biar aliran rizkinya itu lancar. Dosa itu diibaratkan seperti tutup, ya, seperti air yang tertutup nih, air yang tertutup, yang nutupnya itu adalah dosa. Makanya buka dulu tutupnya, bersihkan dulu, baru lancar nantinya, Masya Allah. Seperti itu. Makanya perbanyak istighfar. Wan Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya, qala, berkata Imam Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, qala Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, ya ibnu Adam, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kita nih ya, wahai manusia, innaka ma da'awtani, selama engkau masih berdoa kepadaku, warajautani, selama engkau masih berharap kepadaku,
ghafartu laka ala makana minka, maka aku akan selalu memberi ampunan kepadamu. Ala makana minka, segala macam dosa yang ada dalam dirimu. Wala ubali, dan aku tidak peduli dengan dosa itu. Tuh, selama kita berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangan kita memohon ampunan kepada Allah, selama kita penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala atas ampunan yang Allah berikan untuk kita, atas rahmat dan berkah Allah untuk kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan ampunannya kepada kita terhadap dosa-dosa kita, dan Allah tidak akan memperdulikan lagi dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Masya Allah, itu untung Pak, untung. Maka banyakin doa, banyakin harapan. Ya, sebagaimana contohnya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu perjuangan beliau penuh dengan harapan, walaupun yang dihadapi oleh baginda Rasul adalah orang-orang kafir. Itu ya, baru seberapa orang lah, beberapa orang yang masuk Islam, tetapi besar harapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua jazirah Arab adalah Islam. Maka menghadapi orang kafir dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja baginda Rasul langsung berdoa kepada Allah, bisa dia malaikat langsung nyabut gunung, bisa langsung ditibanin. Tetapi apa? Harapan itu yang hebat, harapan Pak. Ya, rajautu, siapa tahu nasamah yang ada dalam diri orang kafir itu nantinya adalah cikal bakal orang-orang yang beriman, orang-orang yang akan menyebutkan kalimat Allahu Akbar, orang-orang yang nantinya akan menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba kalau kita model kita ini yang gede ambek gitu, gede marah kita mau, Masya Allah, ya udah kita mau pasti langsung berdoa, ya Allah udahlah, habisin nih kaumnya, gak nurut-nurut gitu. Tapi kenapa baginda Rasul itu penuh harap, itu harapan, Masya Allah, harapan, terus berharap. Sebagaimana kita nih mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita, susah gitu ya. Kenapa kita nggak nurut? Terus kita berdoa kepada Allah, terus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kayak gitu ya. Insya Allah kita ngajak tetangga sekali, gak mau dua kali terus Pak. Ini mau baru sekali, udah gak mau tetangga itu mah gitu, insya Allah. Gak mau lagi ngajak, jangan begitu gitu. Terus kita ajak gitu ya, Masya Allah. Itu harapan ya, rozautani. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, walau balagat dunubuka inanas sama, Masya Allah. Sumastaghfartani ghafartulaka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu banyak sampai memenuhi langit, Masya Allah, saking banyaknya. Ini seandainya ya, seandainya dosa-dosamu banyak sampai memenuhi langit, sumastaghfartani, kemudian engkau memohonkan ampunan kepadaku, ghafartulaka wala ubali, maka aku akan mengampuni segala dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli lagi terhadap dosa-dosamu itu. Coba, Masya Allah, gak untung gimana kita ya, memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengampun, tidak melihat banyaknya dosa, asal kita mau meminta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita masih diberi kesempatan hidup ini, ada satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya, diantaranya untuk memperbanyak permintaan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, Masya Allah. Kemudian lagi ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardh khataya summa laqaitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qirabiha maghfiratan. Masya Allah, seandainya kamu datang kepadaku
dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Masya Allah, sepenuh bumi, 7 lapis bumi, sepenuhnya adalah dosa yang kita lakukan. Tetapi sumala kaitani, kemudian engkau menghadap aku dengan tidak menyekutukan aku terhadap sesuatu apapun. La ataituka bikirabiha magfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah, itu ya, Masya Allah. Untung Pak, untung ya Allah, kita sekarang masih diberi kesempatan ya, sempat masih. Tetangga kita, saudara kita, sahabat kita mungkin sudah lewat, belum beristighfar, belum memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita masih diberi kesempatan. Makanya kesempatan yang baik ini yang merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, gunakan Pak sebaik-baiknya untuk memperbanyak permintaan permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung nih di bulan Sya'ban ya. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala, Imam Tirmidzi berkata hadisun hasanun gharib, hadis ini adalah hadis hasan gharib. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Sa'id al-Khudri, semoga Allah selalu meridhoinya, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, qala iblisu, iblis berkata, iblis lagi ya, ini si iblis ada bahaya, ini si iblis nih. Kenapa pasti ya, si iblis itu tidak jauh identik dengan dosa gitu ya, pasti bakal ada si iblis ini. Iblis berkata, wa izzatika la abrahu agwai ibadika madamat arwahuhum bi ajsadih. Kata si iblis begini ngomongnya nih, wa izzatika, demi keagunganmu, ini kepada Allah ya, la abraha agwai ibadika, aku tidak akan pernah berhenti. Ini kata iblisnya, aku tidak akan pernah berhenti sedikit pun, sedetik pun, aku tidak akan berhenti menyesatkan hamba-hambamu, madamat arwahum bi ajsadihim, selama ruh mereka masih ada di dalam jasadnya, alias masih hidup. Kalau hambamu masih hidup, aku tidak akan pernah berhenti sedikit pun menyesatkan mereka. Masya Allah. Jadi setan itu memproklamirkan permusuhan sejatinya dengan manusia kita. Itunya, iblis tidak akan pernah berhenti menyesatkan kita umat manusia, terus menerus Pak, selama kita masih hidup. Maka terakhir iblis itu, itunya final menyesatkan manusia itu, yaitu ketika syakaratul maut. Itu Pak ya, final kehidupan kita itu. Sekarang kita ini baru paling tahap awal, semifinal. Yang finalnya itu ketika apa? Ketika kita menghadapi syakaratul maut. Di sana iblis terakhir kali menyesatkan kita. Masya Allah. Ya, makanya kita perlu saudara, anak gitu ya, yang soleh, yang tahu gitu. Ketika apa? Ketika kita sakaratul maut, karena kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan selamat. Masya Allah. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la azala aghfiru lahum mastaghfaruni, dan aku tidak akan pernah berhenti, terus menerus akan memberikan ampunan kepada hambaku selama hambaku memohon ampun kepadaku. Tuh, itu ya. Jadi setan mempelopor, iblis mempelopor akan menyesatkan manusia, itu ya, selama manusia masih hidup. Dan Allah pun memproklamirkan diri mau apa? Memberikan ampunan gitu ya kepada hambanya selama hambanya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya banyakin kita
beristighfar. Masya Allah. Wa Abdullah, tadi hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Hakim waqala, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis sahihul isnad. Wa Abdullah ibni Basir radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah, aku pernah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfarun katsir. Tuba, kebahagiaan atau kebahagiaan yang sangat besar, liman wujida fi sahifatihi, bagi orang yang ditemukan dalam buku catatan amalnya istighfarun katsir, yaitu istighfar yang sangat banyak. Itu Pak ya, kita sambil jalan gitu, sambil jalan ke kantor dan dalam kondisi apapun kita bisa beristighfar. Banyakin makanya. Masya Allah, karena beruntung Pak, beruntung, sangat beruntung orang yang ditemukan dalam buku catatan amalnya yaitu istighfar yang sangat banyak. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya yang sahih. Masya Allah. Satu lagi, wa Zubair radhiyallahu anhu, dari Imam Zubair radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, man ahaba an tasarrahu sahifatuhu fal yaksir fiha minal istighfar. Barang siapa yang menginginkan buku catatan amalnya membuat dia senang, barang siapa yang menginginkan buku catatan amal kita membuat diri kita senang, fal yaksir, maka baginda Rasul mengatakan fal yaksir, maka perbanyaklah biha minal istighfar, yaitu istighfar. Insyaallah enggak ada lagi tuh, banyakin istighfar ya, minimal setelah sholat istighfar 100. Kalau baginda Rasul berapa? 70. Ba'da sholat kan beristighfar 100 dalam satu riwayat. Itu tingkatan Rasul. Itu ya, yang bersih dari dosa. Kalau kita model-model kita berarti harus lebih banyak. Makanya kata sini fal yaksir, kita mah harus lebih banyak. Kalau Rasul 100, pantasnya kita berapa? 500. Lebih dari itu kan. Masya Allah. Ya daripada tidaklah bahasanya. Dan kita kan kalau istighfar paling 3 kali pada sholat ya. Astagfirullahaladzim gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah 3 kali. Nah setelah itu harusnya nih pada sholat itu istighfar lagi sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Itu Pak ya, pantas gitu, sepantas. Ini ngitung pantasnya ya. Nabi aja yang kagak ada dosanya, setiap ba'da sholat 70 beristighfarnya atau 100 kali. Nah kalau kita mah berarti harus lebih banyak gitu ya. Mudah-mudahan manfaatnya, dan kita mudah-mudahan istiqomah ya, mulazamah membacakan istighfar. Insyaallah Pak, nanti dibukakan segala macam pintu-pintu rizki itu ya. Kesusahan-kesusahan kita akan diganti dengan kesenangan gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berkah demi keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan ya Allah jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Jadikan anak-anak kami, keturunan-keturunan kami anak-anak yang soleh, keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kami, maksud-maksud kami yang baik, mudah-mudahan Kau cepat kabulkan, Kau ijabah ya Allah. Persangkutan-persangkutan di antara kami,
permasalahan-permasalahan yang kami alami, kesusahan-kesusahan, mudah-mudahan Engkau memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kami semuanya. Terakhir, apabila ajal kami telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi.